Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Mawati dari Gizi 6D. Saya di sini hendak memaparkan produk terkait tugas UAS mata kuliah entrepreneur untuk pameran online kewirausahaan. Jadi sebelumnya saya membuat produk berupa bawang goreng yang diolah menggunakan alat bernama air fryer. Jadi tidak diolah dengan minyak. Air fryer ini merupakan alat yang menggunakan tenaga udara dan panas. Jadi udara yang dihasilkan dari baling-baling yang ada di dalam alat ini menghasilkan panas, sehingga apabila kita memasukkan bahan makanan di dalamnya itu, nanti akan hasil akhirnya akan seperti digoreng atau bisa juga seperti dipanggang, tergantung dari bahan dasar yang dimasukkan. Untuk pengolahan dengan menggunakan air fryer ini itu mengurangi kadar air dari bahan pangan tersebut. Dan untuk prinsip dari pengolahan bawang goreng menggunakan air fryer ini mengurangi kadar air dari bawang tersebut, sehingga hasil akhirnya seperti bawang yang digoreng. Latar belakang dari adanya produk ini yaitu karena tidak adanya banyak waktu atau membutuhkan sesuatu yang praktis. Yang pertama karena orang tua saya itu bekerja dari pagi sampai siang, jadi tidak memiliki cukup banyak waktu untuk membuat sarapan maupun makan siang. Jadi hanya mengolah makanan-makanan yang simple, makanan rumahan yang simple. Dan berhubung saya tinggal di daerah Brebes, saya tinggal di kota Brebes yang merupakan pusat dari penghasil bawang merah maupun produk olahan dari bawang merah. Bawang merah itu sendiri itu wajib ada di dalam dapur karena untuk menghemat waktu, untuk memudahkan proses memasak, digunakan juga sebagai campuran masak, pendamping masak ataupun bahan pelengkap. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan, karena saya sendiri itu tidak bisa mengkonsumsi produk pangan dengan olahan minyak terlalu banyak, karena saya mengalami peradangan di daerah hidung apabila saya mengkonsumsi olahan minyak terlalu banyak, dan itu akan menyebabkan produksi lendir di rongga hidung saya. Jadi saya sedikit menghindari mengkonsumsi makanan dengan bahan yang diolah dengan minyak terlalu banyak, sehingga orang tua saya memfasilitasi saya alat air fryer ini. Nah, berhubung orang tua saya sendiri juga membutuhkan untuk mempermudah proses memasak, jadi terkadang saya membuat sendiri bawang goreng tersebut. Jadi pada dasarnya latar belakang dari adanya produk ini merupakan kebutuhan dasar dari pribadi dan keluhan-keluhan yang ada di sekitar dan keluhan dari orang-orang terdekat yang mengeluhkan tentang bawang goreng yang berada di pasaran itu. Yang paling sering adalah mengandung banyak sekali minyak. Jadi mungkin karena itu bawang goreng produksi rumahan, jadi tidak menggunakan spinner atau sebagainya. Kemudian bahan dasar yang kurang fresh, jadi mungkin menggunakan bahan baku yang sudah mulai tidak berkualitas tapi diolah menjadi bawang goreng. Dan karena orang-orang di sekitar saya itu mungkin sudah mulai concern dengan kesehatan, tetapi masih sangat membutuhkan produk tersebut untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi selain saya membuat untuk kebutuhan pribadi saya dan keluarga saya di dapur, saya juga terkadang membuatkan untuk dikirimkan ke keluarga saya dari jauh. Dan akhir-akhir ini kakak saya juga bercerita tentang kalau saya pernah membeli produk bawang goreng yang diolah dengan menggunakan air fryer, dan itu harganya relatif cukup mahal. Dan saya pikir karena saya tinggal di daerah yang saya bisa dapat dengan mudah untuk mendapatkan bahan bakunya dan dengan harga yang cukup terjangkau juga, jadi saya berpikir tentang peluang dari adanya produk bawang goreng tersebut. Tetapi untuk pemasaran di daerah saya sendiri mungkin peluangnya cukup rendah karena masyarakat sekitar mata pencahariannya mayoritas adalah petani, dan mereka bisa dengan mudah untuk membuat produk tersebut dengan bahan baku yang sudah pasti mereka punya, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Sedangkan untuk bawang goreng yang diolah dengan air fryer ini apabila dipasarkan memang harganya cukup mahal, jadi mungkin kurang bisa diterima untuk masyarakat di sekitar. Untuk itu saya hanya menggunakan sistem pre-order, jadi hanya membuat produk ini apabila ada pesanan yang masuk.
Untuk keunggulan dari produk ini, yang pertama adalah makanan sehat, karena yang pertama diolah tanpa menggunakan minyak, jadi tidak menyumbang nilai kalori yang besar. Ditambah lagi bawang ini merupakan bagian dari kelompok bumbu, dimana berdasarkan bahan makanan penukar, bumbu-bumbuan ini termasuk dalam kelompok makanan yang memiliki nilai kalori yang rendah, sehingga apabila dikonsumsi tidak cukup, tidak menyumbang banyak energi, tidak menyumbang banyak kalori. Yang kedua, dari sisi lemak, pada dasarnya bawang merah sendiri sudah mengandung minyak atsiri, jadi untuk lemak masih tetap mengandung sedikit lemak, tapi dalam pengolahannya tidak melibatkan minyak, sehingga tidak menambahkan nilai dari lemak. Yang kedua adalah instan. Jadi bahan pangan ini merupakan bahan pangan instan karena langsung siap untuk digunakan dan berfungsi juga untuk menghemat waktu untuk orang-orang yang tidak memiliki banyak waktu, dan sangat praktis untuk digunakan. Yang ketiga adalah produk yang fresh, karena memang diproduksi apabila ada pesanan, dan bahan baku ini didapat dari petani di sekitar dan menggunakan metode lampu, jadi tidak menyumbang banyak pestisida. Dan produk ini diklaim sebagai bahan produk pangan yang non pestisida karena hanya menggunakan pupuk, dan untuk membasmi hama itu menggunakan metode lampu. Kemudian untuk produknya berupa bawang goreng tanpa minyak atau bawang goreng air fryer dengan merek BB Fry. Jadi BB Fry itu sendiri artinya yaitu bawang Brebes yang tertera di dalam logo. Kemudian untuk channel dan customer relationship ini menggunakan sosial media, bisa berupa WhatsApp menggunakan status, Snap WhatsApp berupa poster atau gambar pre-order dan lain sebagainya. Kemudian melalui Twitter dan menggunakan orang perorangan, jadi bisa dibilang menggunakan metode mulut ke mulut. Sedangkan untuk aktivitas bisnisnya sendiri ini masih sangat ruang lingkupnya masih sangat kecil, jadi semuanya dikerjakan sendiri. Dan untuk kemitraan dengan petani-petani sekitar menggunakan metode lampu, sehingga bisa dipastikan benar-benar rendah pestisida, non pestisida, karena yang petani yang menggunakan metode penyinaran lampu untuk mengusir hama itu masih lumayan sedikit di daerah sini. Jadi kemitraan hanya dengan petani-petani yang menggunakan metode pencahayaan lampu. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.